Om Swastiastu. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena berkat Asung Kertawarunugrahanya lah saya bersama umat sedharma yang berbahagia bisa dan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan beliau. Pada kesempatan ini saya Dayu Putu Juliani, Program Studi Pendidikan Agama Hindu semester 6 ST KIP Agama Hindu Singaraja akan membawakan sebuah dharma wacana yang berjudul Hari Raya Saraswati adalah awal kita membelajarkan diri. Umat sedharma yang berbahagia, Hari Raya Saraswati merupakan salah satu hari yang penting bagi umat Hindu karena dipercaya sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Hari Raya Saraswati diperingati setiap 6 bulan sekali, yakni pada hari Saniscara Umanis suku Watu Gunung. Dalam legenda digambarkan Sang Hyang Aji Saraswati yang turun pada Hari Raya Saraswati itu adalah seorang Dewi Pelindung dan Dewi Pelimpah ilmu pengetahuan, kesadaran atau widya dan sastra. Maka berkat anugerah beliaulah kita bisa menjadi manusia yang beradab dan berkebudayaan. Mengingat Hari Raya Saraswati tentu sangat erat kaitannya dengan konsep Brahmacari yang merupakan bagian dari Catur Asrama. Brahmacari itu sendiri artinya adalah masa belajar atau masa menuntut ilmu. Brahmacari atau tahap Brahmacari ini itu tidak hanya diperuntukkan untuk siswa atau pelajar saja, tetapi bagi siapapun yang ingin untuk belajar, menuntut ilmu, menginginkan ilmu tersebut, yang mana ini sering dijabarkan dalam sebuah pernyataan Brahmacarati iti Brahmacari, yang artinya mereka yang berkecimpung di bidang ilmu pengetahuan atau yang menuntut ilmu pengetahuan disebut Brahmacari. Umat sedharma yang berbahagia, lalu apakah benar ketika Hari Raya Saraswati kita tidak diizinkan untuk belajar atau mempelajari buku tersebut? Memang benar, ketika Hari Raya Saraswati, buku-buku tersebut atau pustaka-pustaka tersebut kita upacarai, kita beri bantan Saraswati, memang tidak kita pelajari saat itu. Tetapi ketika sudah kita upacarai, setelah kita upacarai, maka saat itulah kita ambil buku tersebut, kita pelajari buku tersebut. Nah, mengapa demikian? Karena dalam logika saja, kita logikakan bahwa simbol dan makna dari Sang Hyang Aji Saraswati yang turun pada Hari Raya Saraswati berupa ilmu pengetahuan, sebagai ilmu pengetahuan yang turun yang digambarkan dengan paras yang begitu cantik, begitu menawan. Namun mengapa ketika beliau hadir, beliau turun dalam bentuk ilmu pengetahuan, malah kita tinggalkan, kita malah lari? Lari yang dimaksud di sini adalah kita tidak mempelajari buku tersebut, kita tidak mengambil buku tersebut. Jadi secara logika sesuai dengan pemaknaan Hari Raya Saraswati tersebut. Jadi ketika Hari Raya Saraswati itu kita mulai proses pembelajaran. Ketika ilmu itu turun, kita mulai proses pembelajaran di mana ketika kita belajar itu akan memperkuat ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kemudian pada keesokan harinya, yakni pada hari Minggu, Paing Wuku Sinte, umat Hindu melaksanakan Banyu Pinaruh, yang mana banyu artinya air dan pinaruh itu artinya membersihkan atau menyucikan diri. Jadi Banyu Pinaruh itu adalah proses membersihkan atau menyucikan diri dengan air, yang mana hal ini juga disebutkan dalam Bhagavad Gita, yakni badan dibersihkan dengan air, sedangkan pikiran dibersihkan dengan pengetahuan. Jadi ketika seseorang ingin untuk belajar atau menuntut ilmu, maka terlebih dahulu harus membersihkan dirinya baik secara jasmani maupun rohani dengan menggunakan air yang kita percaya sebagai sumber kehidupan. Melalui air tersebut
kita diberikan kekuatan agar lebih kuat, lebih mampu untuk menuntut ilmu, menempa ilmu yang ingin kita dapatkan. Sehingga apa yang menjadi kekotoran-kekotoran selama 6 bulan tersebut itu bisa dibersihkan pada saat Banyu Pinaro. Nah, kekotoran yang dimaksud itu adalah awidya atau kegelapan pikiran, yang dalam hal ini juga dikaitkan atau disebutkan dalam Bhagavad Gita Adhyaya keempat sloka ke-36 yang menyebutkan bahwa apabila engkau merasa paling berdosa di antara manusia-manusia yang memiliki dosa, maka dengan perahu ilmu pengetahuan, lautan dosa itu akan dapat kau seberangi. Jadi, setelah Banyu Pinaruh itu dilaksanakan, barulah saat itu kita mengawali hari yang baru untuk menuntut ilmu. Mengawali hari yang baru ini juga disebut mengawali hari yang baru ini juga diartikan bahwa keesokan harinya pada Wuku Sinta itu merupakan awal dari tahun kalender Bali. Kemudian kapankah Banyu Pinaruh itu seharusnya dilaksanakan? Tentunya di pagi hari, di mana ini memiliki makna bahwa kita dengan semangat dan rajin ingin menuntut ilmu. Jadi Banyu Pinaruh itu tidak hanya sekedar mandi semata. Ketika matahari terbit, ketika matahari sudah menyinari bumi, saat itulah kita sudah berjalan untuk menuntut ilmu dan mengaplikasikannya. Lalu apakah Banyu Pinaruh harus dilaksanakan di pantai atau di sumber-sumber mata air lainnya? Lalu bagaimana jika kita tidak bisa untuk melaksanakannya di luar rumah? Jadi lakukan di rumah saja, tidak apa-apa. Nah, inilah agama Hindu, di mana tidak akan menuntut untuk umatnya lebih dari kemampuan yang dimiliki umatnya. Jadi ketika kita tidak bisa keluar rumah, maka di rumah saja buat air kumkuman, di mana di air kumkuman itu kita harapkan kehadiran Sang Hyang Aji Saraswati atau Dewi Gangga, yang kemudian dalam air tersebut kita harapkan anugerahnya, yang kemudian air itu menjadi suci, barulah kita menyucikan diri kita dengan air tersebut. Jadi setelah kita melaksanakan Banyu Pinaruh itulah baru kita mengawali hari, kita menuntut ilmu dan mengaplikasikannya untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Umat Dharma yang berbahagia, sebelum saya akhiri, izinkanlah saya untuk menyimpulkan hal-hal yang telah saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Hari Raya Saraswati merupakan hari turunnya ilmu pengetahuan, yang mana setelah kita mengupacarai buku atau pustaka-pustaka yang kita miliki, maka jangan langsung ditinggalkan, tapi ambil dan pelajarilah, agar hal ini dapat berguna bagi masa sekarang dan juga nanti berguna untuk kita dan tentunya untuk orang lain pula. Umat Dharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apabila dalam menyampaikan hal-hal ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati umat sedharma yang berbahagia, mohon untuk dimaafkan, karena tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Om Sarwe Bhavantu Sukhinah, Sarwe Santu Niramayaha, Sarwe Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschittu Khabhak Bhavet. Om Santi, Santi, Santi.